Lupa banget di unmute ya teman-teman. Yang udah boleh di-submit ya teman-teman. Silakan, udah ada 4 yang submit nih, yang lainnya nyusul yuk. Buat teman-teman yang baru gabung dan nggak sempat buat join di pretestnya, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti ada lagi tesnya, tapi di post tes gitu. Jadi teman-teman yang baru gabung dan nggak sempat ikut post tes pretestnya, nggak apa-apa. Cuma nanti teman-teman nggak bisa mengukur dirinya sendiri nih buat pretestku nilainya berapa ya. Nah itu di missing gitu. Cuma dapat nilai yang post test aja, gitu ya. Nanti pastiin teman-teman yang terutama buat teman-teman yang ketinggalan pretestnya buat ikut post testnya dan nggak perlu ngerjain sendiri pretestnya nggak perlu gitu ya. Nanti note buat next pertemuan aja supaya nggak terlambat gitu ya biar bisa ikut pretestnya. Bentar, aku cek lagi udah ada berapa ini. Udah, cuma 4 aja. Ada 4 aja nih yang submit. Dan nilainya masih belum di 100%. Jadi tertinggi masih di 65% ya teman-teman ya. Ya udah, yuk kita bahas ya teman-teman. Udah ada yang mau submit lagi nggak? Kalau enggak, aku tutup. Ada. Aku hitungin ya. 3, 2, 1. Oke, udah nggak ada. Ya udah, bentar. Aku tutup dulu. Gimana cara nutupnya? Oh, ini. Alhamdulillah. Bentar ya, hasilnya aku kirim ke Kak Tony dulu. Oke. Hmm,
Baiklah. Oke, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah bersedia mengerjakan pretestnya ya. Ada Kanita, ada Bonita, ada Naufal, sama ada Adri. Dan skor tertingginya Adri buat hari ini pretestnya gitu. Nanti semoga teman-teman bisa semuanya ikut post testnya ya. Setelah paparan materi nanti ada post testnya. Oke, nah sekarang sebelum ke materinya, lanjutin yang minggu lalu ya tentang ejaan dan penulisan kata. Aku mau bahas dulu pretestnya ya. Bentar, share screen dulu. Syifa tadi udah submit. Nggak ada, sayang. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Nanti post testnya ya, ikut ya. Bentar teman-teman, ada paket. Punten, punten. Oke, bentar ya. Aku share screen dulu. Sip, sip, sip. Nah, ini dia teman-teman. Buat soalnya yang tadi ya. Nah, ini nomor 1. Coba. Kesalahan penulisan berbahasa asing. Jadi, pertanyaannya ini fokus ke bahasa asing aja ya, teman-teman ya. Fokus ke bahasa asing aja. Nah, kita lihat nih, kalimat nomor 1, ada bahasa asingnya tidak? Nggak ada, berarti bukan A jawabannya. Nomor 2, adakah? Ada, yaitu homestay. Nah, homestay ini harus banget ditulis miring gitu ya. Jawabannya yang B. Terus nomor 2, kelemahan teks tersebut adalah, nah kalau ngomongin kelemahan berarti bisa dilihat dari ejaannya, bisa dilihat dari isinya. Nah, coba kita lihat, pilih satu-satu. Tidak ditemukan kesalahan. Nah, kalau tidak ditemukan kesalahan, yang nomor 1 ini apakah bukan kesalahan gitu ya? Kesalahan juga, berarti bukan A jawabannya, karena terdapat kesalahan, yaitu penulisan berbahasa asing. Yang B, tidak ada paragraf berikutnya. Nah, paragraf berikutnya ini nggak harus ada ya, karena satu paragraf pun ini sudah bisa disebut sebagai wacana atau bacaan gitu. Terus yang C, terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan ini salah satunya kan penulisan bahasa asing, ada. Nah, apakah ada penulisan tanda baca yang salah? Kita lihat dulu ya. Yuk. Mulai dari kalimat 1, aku mau tanya Bonita dulu deh. Ada nggak ya kesalahan penulisan tanda baca di kalimat nomor 1? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, betul. Jadi di situ kan ada kata bahkan ya. Ada kata bahkan. Jadi bahkan itu harus banget diawalin sama, ini bener ya. Terus tanda baca yang lainnya ada di sini, tahun baru Islam, Agustus 2020 ini juga benar. Yuk lanjut ke kalimat nomor 2. Aku mau tanya sama Rara, kira-kira ada nggak ya penulisan ejaan yang salah di sana? Gimana Rara?
Dia masih mencari-cari ini. Udah ketemu belum, Ra? Oh, enggak. Nggak ada, sayang. Hmm, Ya udah nggak apa-apa. Coba coba tebak-tebak buah manggis deh. Ada atau enggak? Ada apa enggak, Ra? Tiga, dua, satu. Ayo open mic, Lara. Ada atau enggak? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Lara, ada apa enggak, sayang? Yang mana ya? Berarti artinya nggak ada. Ya udah, kita coba baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Menurut Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutakin, wisatawan tidak hanya menyerbu hotel berbintang, tetapi, nah ini bener ya, kalau ada bahkan, tetapi itu wajib banget harus ada komanya di sebelumnya, gitu ya. Juga hotel melati dan homestay. Nah, tapi teman-teman coba perhatiin ini. Ada kata Zainal Mutakin, ini nama orang ya. Ada Ketua PHRI Banyuwangi ya, yang namanya Zainal Mutakin. Harusnya ini ada komanya dulu. Karena Zainal Mutakin ini adalah aposisi ya. Aposisi. Aposisi apa? Aposisi dari Ketua PHRI Banyuwangi. Jadi aposisi ini adalah keterangan tambahan. Nama lainnya keterangan tambahan, gitu ya, keterangan tambahan. Jadi kalau ada keterangan tambahan, terus ada, kalau ada dua hal yang mengacu pada orang yang sama atau benda yang sama, itu namanya aposisi. Jadi aposisi itu harus banget dipisahin oleh koma, ya, diapit sama koma. Nih, komanya ada dua nih. Satu, dua. Sebelumnya sama sesudahnya. Contoh yang lain, aku punya gini. Presiden RI, Joko Widodo, meresmikan gedung itu, gitu ya. Coba aku tulis. Presiden RI, Joko Widodo ini meresmikan gedung baru itu. Nah, aposisinya ada di sini teman-teman. Aposisinya Joko Widodo gitu ya. Karena aposisinya Joko Widodo yang merupakan penjelas dari Presiden RI, jadi dia wajib banget diapit sama koma gitu. Jadi nomor 2 ini terhitung sebagai kesalahan penulisan tanda baca. Jadi nomor 2 jawabannya yang C. Nomor 3, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Tadi yang udah jawab ada Adri. Adri tadi jawabannya apa sayang nomor 3? Sebentar, Kak. Kalau aku tadi untuk nomor 3 jawabannya A. Okupansi kamar hotel di Banyuwangi. Bener, jawabannya yang A. Aku wonder loh, aku kira Adri itu cowok. Aduh, maaf. Jadi namamu siapa sayang? Nama aku tuh Adriani Fatimah Salsabila. Jadi nama depannya kan Adriani aku. Oh, tapi panggilannya Adri biasanya. Ya. Oh, baiklah. Oke deh, Adriani ternyata. Oke, salam kenal Adriani. Kamu kayaknya baru masuk deh ya. Enggak, ke minggu kemarin aku udah, cuma karena mic aku nggak bisa jadinya enggak. Oh gitu, oke, sip. Nah, kok bisa gagasan pokoknya ini ada di A? Coba kita lihat. Nih, kebetulan di teks ini kan cuma ada satu paragraf ya teman-teman. Kalau kita ngomongin gagasan utama,
utama atau gagasan pokok ya, ini dua hal yang sama ya. Jadi nggak usah dipertanyakan gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok itu sama aja gitu. Nah, cara nyarinya di mana? Kita harus paham dulu nih, kalau gagasan utama atau gagasan pokok ini kalau nggak di awal, di belakang, atau dua-duanya, campuran gitu ya. Kita bisa ingat-ingat pakai rumus ABC. Awal, belakang, campuran. Oke, awal itu di mana? Awal itu di kalimat satu atau dua. Kalau B belakang itu yang paling bontot gitu ya. Kalau yang C antara A sama B itu ada gitu. Jadi kalau campuran itu pasti di depannya ada, terus di belakangnya itu sebagai apa ini namanya, penegas gitu ya, diulang lagi gitu. Nah, kita lihat kalimat nomor 1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Banyuwangi mencatat okupansi kamar hotel di sana mencapai 90%, bahkan 100% pada libur panjang Tahun Baru Islam. Nah, kalau kita mau tahu banget, ini kan kalimatnya lumayan panjang ya teman-teman ya. Kalau kita masih belum nangkep maknanya, kita cari S sama P-nya aja. Kenapa? Karena inti kalimat cuma di S dan P aja. Ya, S-nya adalah PHRI gitu ya. PHRI Banyuwangi mencatat. Mencatat apa? Ini kan SP, tapi kan masih belum selesai gitu ya pemahaman kita. Mencatat apa? Mencatat okupansi kamar hotel. Udah, kita udah ngerti nih, maksudnya mereka membicarakan tentang apa. PHRI Banyuwangi mencatat okupansi kamar hotel. Nah, sorry teman-teman, aku freeze dulu. Okupansi ini apa teman-teman? Teman-teman ada yang sudah tahu okupansi itu apa? Okupansi itu kayak menghuni suatu tempat. Sorry, gimana Dri? Kalau aku sih ke okupansi itu kayak menghuni suatu tempat itu Kak. Kurang tepat, kurang tepat. Kayak penggunaan gitu nggak sih, Kak? Bener, okupansi itu penggunaan. Jadi tuh kayak misalkan gini, kalau kita nonton bioskop ya teman-teman ya, perbandingannya nonton bioskop di weekend sama weekdays, okupansi tempat duduknya itu lebih tinggi yang di weekend daripada yang di weekdays. Artinya apa? Oh, banyak yang dibeli, banyak yang dipakai nih tempat duduk di bioskop di weekend gitu ya daripada di weekdays. Jadi okupansi itu mengacu pada keterpakaian gitu ya, suatu fasilitas kayak gitulah. Kalau okupansi kamar hotel berarti kamar hotelnya ini banyak yang pakai, banyak yang beli kamarnya kayak gitu. Itu okupansi ya teman-teman ya. Terus lanjut. Ini kita berarti udah ketemu ya yang kalimat nomor 1, PHRI Banyuwangi mencatat okupansi kamar hotel bla bla bla. Nah, yang kedua, menurut Ketua PHRI, wisatawan tak hanya menyerbu. Nah, berarti ini kan masih menerangkan di kalimat 1. Kalau dia menerangkan kalimat yang lain, dia itu bukan gagasan utama, tetapi dia adalah gagasan penjelas gitu ya, kalimat penjelas gitu. Jadi bukan kalimat nomor 2. Nah, kita lihat yang paling akhir, yang paling botot dulu nih. Kalimat nomor 6. Okupansi hotel yang naik juga dibarengi peningkatan kunjungan wisatawan di objek-objek wisata Kabupaten Banyuwangi. Nah, ngomongin tentang okupansi hotel lagi nih. Tetapi ada tambahannya, yaitu dibarengi dengan peningkatan kunjungan wisata gitu ya. Nah, tapi karena nomor 1 sampai nomor 5 ini kebanyakan hanya membahas tentang okupansi, tidak membahas tentang kunjungan wisatawan, berarti kunjungan wisatawannya ini bukan merupakan ide pokok atau gagasan pokok. Jadi ini adalah penjelas aja. Nah, berarti ide pokoknya ada di kalimat nomor 1. Ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang okupansi kamar hotel. Gitu caranya.
Jadi yang pertama buat nyari gagasan pokok nih ya teman-teman, kita baca dulu, kita baca aja kalimat 1, kalimat 2, sama yang kalimat terakhir. Udah, yang lainnya nggak usah dibaca nggak apa-apa gitu ya. Ini hacksnya supaya cepet gitu ya. Terus kalau udah dibaca ngapain kalian? Kalau kita udah nggak ngerti lagi, ini cara bandinginnya gimana ya? Ini yang gagasan pokok yang mana? Ini gagasan penjelas yang mana? Nah, ciri-cirinya kalau kalimat itu merupakan kalimat penjelas, ya masih berkaitan, maksudnya gini, masih berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya atau yang sesudahnya, berarti itu adalah kalimat penjelas. Kalau kita baca sendirian, dia itu ada konteks yang hilang gitu ya. Konteks yang hilang itu maksudnya apa? Berarti dia adalah menjelaskan bagian yang lain. Itu merupakan kalimat penjelas. Kalau dia tidak bergantung sama kalimat yang lain, berarti itu adalah gagasan pokoknya. Kayak gitu pokoknya cirinya. Gitu ya. Terus nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah tadi yang udah jawab ada Bonita. Bonita nomor 4 tadi jawab apa sayang? Aku tadi jawab A. Jawab A, bener ya, ini yang sesuai. Jadi kan disebutin di sini teman-teman. Nih, bahkan 100% pada libur panjang ya. Okupansinya bisa 90% sampai 100% ada gitu ya. Yang B, okupansi pada bulan Juli. Enggak ya, karena yang disebutin bukan bulan Juli. Harusnya di libur panjang tahun baru Islam. Yang benar yang A. Yang nomor 5, bolehkah aku tahu jawabannya Syifa? Syifa tadi nomor 5 udah ya? Tinggal submit aja ya harusnya tadi ya. Kak, aku nomor 5 jawabannya yang itu, Kak. Apa namanya? Bentar. Yang B, Kak. B, B, Bandung. Bandung. Oke. Banyuwangi dinilai sudah siap. Ini benar ya, karena ini adalah perkataan langsung gitu ya. Dari siapa? Dari dia. Nah, kita nggak tahu nih konteksnya dia itu siapa. Mungkin masih berkaitan sama pernyataan di atas. Oh iya, yang ini nih. Zainal itu tuh ya. Dia itu ternyata mengacu pada Zainal. Ujar Zainal. Berarti ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung bener banget. Ada petiknya. Gitu ya. Kalau udah selesai ngomongnya harus dikasih koma sebelum keterangannya. Nah, kita lihat dulu adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nah, di sini A-nya kecil, K-nya kecil, B-nya kecil. Kenapa? Karena ini bukan suatu istilah khusus gitu ya. Disingkat ini ya bukan, karena ini bukan nama diri gitu loh. Bukan nama diri. Kalau nama diri itu bisa nama lembaga, nama organisasi kayak gitu. Terus nama tempat itu bisa banget kita singkat dengan menggunakan awalan di masing-masing katanya, huruf awal di masing-masing katanya. Tapi kalau bukan nama diri gitu ya, itu boleh banget disingkat, tetapi buat penulisannya tetap kecil semuanya. Nah, sekarang aku mau tanya dulu deh, mumpung kita bahas tentang singkatan nama diri dan bukan nama diri. Kalau ini nama diri atau bukan nama diri? Siapa mau jawab? Siapa mau coba jawab? KTP, kartu tanda penduduk, itu nama diri atau bukan nama diri? Jadi kalau bukan nama diri, kepanjangannya ini penulisannya harus kecil semua, even dia punya singkatan yang kapital semua kayak gini ya. Nah, ini sama banget kayak AKB, adaptasi kebiasaan baru, ini bukan nama diri gitu. Bentar, sama ini. BIN, Badan Intelijen Negara. Ini nama diri atau bukan nama diri? Ayo.
KTP BIN. KTP sama BIN. Oke, aku mau coba tanya Raki deh. Raki, kamu mau pilih KTP atau BIN? Raki. Raki mana deh? Raki ada nggak ya? Ya udah, nanti dulu ya. Aku nanti balik sama Raki ya. Sekarang aku mau panggil dulu Kanita. Kanita. Ada nggak ya? Kanita ya. Ih, pada takut semua. Ih, nggak asik. Ya udah, gini teman-teman. Kalau KTP, kartu tanda penduduk, dia itu nggak mengacu pada sebuah identitas. Makanya dia itu bukan nama diri, gitu ya. Dia itu cuma istilah biasa aja yang disingkat supaya mempermudah istilah, gitu kan. Jadi, ketika dia ditulis kepanjangannya, kartu tanda penduduk, K-nya tetap kecil, T-nya tetap kecil, P-nya juga tetap kecil. Ayo, siapa yang salah kemarin-kemarin nulisnya KTP? K-nya kapital, T-nya kapital, P-nya kapital. Nah, itu salah ya, teman-teman. Salah. Jadi kalau bukan nama diri, even itu dia singkatan gitu ya, nggak usah ditulis besar di masing-masing katanya, di masing-masing awal katanya. Oke, nah kalau BIN ini Badan Intelijen Negara. Dia mengacu pada sebuah nama lembaga gitu ya. Namanya aja badan. Badan itu organisasi atau lembaga gitu ya. Jadi BIN ini wajib banget kalau ditulis kepanjangannya harus masing-masing huruf awal di masing-masing kata itu harus banget kapital gitu ya. Badan B-nya kapital, intelijen I-nya kapital, N negara N-nya kapital. Nah, coba kita rinci ini ya. KTP ini nanti akan jadi gini. Kartu tanda penduduk gitu. Kalau BIN gimana? BIN, Badan Intelijen Negara. Negaranya salah. Kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang KTP itu bukan nama diri, sama yang BIN itu adalah singkatan untuk nama diri. Gitu. Oke, lanjut dulu. Kita ke sini ya, balik lagi ke yang B. Ini benar. Terus sertifikasi new normal. Ini benar ya, new normal. Karena ini bahasa asing harus dicetak miring. Benar. Di objek wisata hotel hingga tempat kuliner. Komanya benar. Ujar dia. Dilansir dari Antara. Antara ini apa? Antara ini adalah nama badan berita gitu ya. Jadi karena mengacu pada nama majalah atau koran gitu ya, koran Antara, ada kan pemberitaan namanya Antara, ini harus ditulis miring juga. Jadi jawabannya bukan yang B ya, bukan yang B. Kira-kira yang mana? Syifa, bolehkah direvisi jawabannya? Antaranya yang miring sayang. Yang miring itu ada di Iya, Kak. di mana sayang? Yang di Ayo, yang D. antaranya miring atau apa? Iya, yang antaranya miring sayang. Antaranya miring itu ada di D. Bener. Nah, ini kan antaranya kan ada yang miring ada di D sama yang di E. Nah, selanjutnya buat yang sebelumnya kan ini sama ya. Nih, sama, AKB-nya juga sama, new normalnya juga sama miring gitu ya. Yang beda 1,22 Agustus 2020 dengan 1/22/8/2020. Ayo, yang benar yang mana?
Yang benar yang mana teman-teman? Jawabannya yang benar yang E, teman-teman. Nah, Kak Dian kenapa kok bukan yang D? Padahal yang D kan lebih lengkap. Iya, benar, lebih lengkap ya. Tapi karena ini konteksnya adalah pemberitaan atau teks berita gitu ya, yang dimuat di koran. Dan teks berita itu salah satunya harus aktual gitu ya, aktual dan faktual. Kalau aktual itu beritanya masih hot, masih baru. Kalau faktual itu berdasarkan fakta. Nah, untuk memenuhi aktualisasi itu biasanya di koran cuma ada yang penting itu ada harinya gitu ya. Karena dia nggak mungkin kayak bahas peristiwa yang udah berlalu lama gitu nggak mungkin. Ya kan? Misalkan Sabtu. Sabtu ini asumsinya apa? Oh, Sabtu kemarin, bukan Sabtu yang kemarin-kemarinnya lagi itu nggak mungkin gitu ya. Jadi makanya koran itu biasanya antara nulis kayak gini nih, Sabtu dalam kurung 228 2020 kayak gini. Ini bahasa berita, bener gitu ya. Nah, karena di sini terlalu panjang dan terlalu bertele-tele gitu ya, harusnya 22 Agustus, Agustusnya ini diterjemahkan menjadi angka aja. Ya, makanya kita pilih yang E gitu. Yang penting itu buat teks berita harinya aja. Buat bulan, tanggal, dan tahun itu hanya pemanis aja. Gitu teman-teman. Oke, sip ya. Nomor 5 jawabannya yang E, yang benar. Selanjutnya nomor 6. Tadi ada siapa lagi ya yang udah jawab? Ada Naufal. Naufal tadi jawabannya apa sayang nomor 6? Aku jawabnya yang hunian. Hunian. Okupansi hunian ini adalah salah. Jadi kita coba remind lagi ya, aku remind lagi ya. Okupansi itu ilustrasinya gini. Misalkan okupansi tempat duduk di bioskop pada weekend lebih tinggi daripada okupansi tempat duduk di bioskop pada weekdays gitu ya. Jadi okupansi itu bukan hunian. Ya, apa kira-kira? Apa Naufal? Yang A, pendudukan. Bukan sayang, bukan pendudukan. Dikit lagi, dikit lagi. Yang B, penggunaan. Betul, penggunaan. Jadi, tempat duduknya banyak yang menggunakan. Nah, kalau di konteksnya di teks ini disebutkan bahwa okupansi kamar hotel. Berarti kamar hotel yang digunakan itu tinggi gitu ya. Okupansi kamar hotel tinggi, kamar hotel yang digunakan tinggi persentasenya kayak gitu. Jawabannya yang B. Nah, kenapa Kak Dian bukan yang pemakaian? Karena pemakaian dan penggunaan itu agak berbeda sedikit. Kalau penggunaan itu berkaitan sama fasilitas. Kalau pemakaian itu berkaitan dengan apa yang kita pakai. Gitu. Misalkan baju kita pakai, kemudian kartu kita pakai, kayak gitu. Yang habis itu biasanya pakai kata yang dipakai. Tapi kalau sesuatu yang kita gunakan itu biasanya nggak habis kayak gitu. Kayak misalkan kursi di bioskop itu kita gunakan, bukan kita pakai. Ya, kayak gitu. Oke, sip. Lanjut nomor 7. Oh iya, pemakaian itu selain barang yang habis, juga barang yang bisa melekat di tubuh kita. Itu pemakaian. Memakai baju, memakai jam tangan, memakai gelang, memakai kacamata. Bukan menggunakan kacamata gitu enggak, kurang tepat gitu. Kita bisa ngerti, tapi secara bahasa, secara linguistik itu kurang tepat penggunaannya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 aku mau tanya tadi udah jawab siapa ya? Ya udah nggak apa-apa, kita random aja ya. Nomor 7 konjungsi tetapi udah jam segini ya udah kita Kak Dian aja ya yang bahas ya nanti biar ada waktu buat bahas yang post test.
Konjungsi tetapi pada kalimat nomor 2 termasuk dalam konjungsi. Nah, kita coba lihat dulu kalimat nomor 2 ya. Kalimat nomor 2 ada di sini. Mana nih? Oke, aku boleh dibantu baca aja kalimat nomor 2, Najah. Menurut Ketua PHRI Banyuwangi, Zainal Mutakin, wisatawan tak hanya menyerbu hotel berbintang, tetapi juga hotel melati dan homestay. Sip, mantap. Tetapinya ada di mana? Tetapinya ada di sini ya. Tetapi. Nah, konjungsi itu kan menggabungkan dua hal gitu ya, dua hal. Kita nggak boleh ngomong menggabungkan dua kata, karena yang digabungkan sama konjungsi atau kata hubung itu nggak cuma kata aja. Nah, tetapi kan kita lihat di sini ya, menurut Ketua PHRI Banyuwangi, wisatawan tidak hanya menyerbu hotel berbintang, tetapi juga hotel melati dan homestay. Ini menggabungkan apa? Menggabungkan kata, menggabungkan frasa atau menggabungkan klausa. Tapi teman-teman udah tahu kata, frasa, klausa belum sih? Udah tahu? Belum? Diam berarti sudah. Diam berarti sudah. Ya udah nggak apa-apa. Ini aku cek dulu ya teman-teman ya. Nih, kata itu misalnya kayak gini. Aku nggak usah ngomongin teori deh, supaya lebih ke gambar. Misalkan aku punya kata apel, ya. Ini adalah kata. Oke, kalau aku punya kata apel merah, ya, artinya kan ada satu benda gitu ya. Oh, apel warnanya merah gitu ya. Satu benda, mengacu pada satu benda. Ini kalau terdiri dari dua kata atau lebih, bisa 3, bisa 4, dan selanjutnya, tapi masih mengacu pada satu benda yang sama, satu objek yang sama, dia nggak boleh lagi kita sebut sebagai kata. Ingat-ingat ini ya. Jadi kalau kata itu cuma satu aja, single, jomblo gitu ya. Tapi kalau ada pasangannya, even 2, 3, 4 gitu ya, jumlahnya 2, 3, 4 dan lain sebagainya, tapi masih mengacu pada objek yang sama, dia namanya bukan kata lagi. Dia adalah frasa. Nah, teman-teman aku yakin udah dapat kata-kata ini, tapi masih belum memahami seutuhnya gitu ya. Itu frasa. Apel merah ini adalah frasa. Nah, kalau klausa gimana Kak Dian? Klausa itu gabungan kata juga, tetapi dia sudah predikatif. Artinya apa? Dia itu sudah ada predikatnya. Jadi ketika ketika objek dan digabung dengan ada predikatnya, itu bisa kita penggal menjadi kalimat sendiri ya. Contohnya gini. Apel merah enak. Apel merah enak. Apel merah ini subjek, enak karena ini sifat. Sifat itu kategorinya predikat. Gitu ya. Ini adalah klausa ya. Ini klausa. Apel merah enak itu adalah klausa. Nah, kita cek dulu. Wisatawan tak hanya menyerbu hotel berbintang. Nah, kita coba selidiki S dan P-nya dulu. S-nya yang mana, teman-teman? S-nya yang wisatawan gitu ya. Predikatnya tak hanya menyerbu. Oh, kok udah ada predikatnya? Kok sudah predikatif? Berarti ini adalah klausa. Nah, posisinya di sini teman-teman, tetapi. Jadi ini tetapi menggabungkan antara klausa satu dengan klausa yang lainnya. Klausa yang lainnya yang mana? Juga hotel melati dan homestay. Loh, kok Dian, di sini kok nggak ada objeknya ya? Kok cuma ada predikatnya ya? Juga hotel melati dan homestay. Nah, ada kalimat-kalimat yang dilesapkan, teman-teman. Nah, kalau kita baca ulang, menurut Ketua PHRI, wisatawan tak hanya menyerbu hotel berbintang, tetapi juga hotel melati dan homestay. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah wisatawan juga menyerbu hotel melati dan homestay. Kayak gitu. Ada kata-kata yang sebenarnya perlu diulang, tetapi ini dipotong gitu, supaya lebih enak dibaca. Nah, tapi jelas ya, yang digabungkan di tetapi ini adalah klausa
klausa 1 mulai dari yang ini ya, dengan klausa kedua di sini, klausa keduanya. Nah, berarti kalau menggabungkan klausa 1 dengan klausa 2 namanya konjungsi apa ya? Konjungsi korelatif. Jawabannya yang A. Jadi, konjungsi korelatif ini bisa kita simpulkan menghubungkan klausa 1 dengan klausa yang lainnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Terus yang B, ada konjungsi subordinatif. Subordinatif itu contohnya dan, atau. Nah, kalau dan, atau misalkan pada kalimat gini, aku dan kamu adalah teman. Berarti itu menggabungkan apa? Kata, frasa, atau klausa, teman-teman. Nah, coba aku mau jawabannya Ginova. Gimana, Nov? Aku dan kamu. Dan-nya itu menghubungkan kata, frasa, atau klausa, sayang. Menghubungkan kata. Mantap. Karena kenapa kata aku cuma ada satu aja ya, jomblo ya. Berarti dia itu namanya kata. Jadi subordinatif itu menghubungkan kata. Nah, kalau frasa gimana? Coba kita coba aja ya. Apel merah atau apel hijau? Apel merah berarti frasa gitu ya. Jadi selain kata, subordinatif itu juga menghubungkan selain kata juga menghubungkan frasa gitu ya. Terus kalau antar kalimat berarti menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau koordinatif ini nama lainnya adalah berpasangan. Contohnya apa? Tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga gitu ya. Tidak hanya cantik tetapi juga baik hati kayak gitu. Koordinatif itu sorry. Ya Allah, Kak Dian tuh sering banget asik jelasin gitu tiba-tiba mati laptopnya ya teman-teman ya. Lupa di charger gitu ya, padahal udah berapa persen tadi 7% gitu ya, udah ada notifikasinya. Ya udah, aku mau share screen kembali ya teman-teman. Maafin punten. Oke, nah kita lanjutin di sini ya teman-teman. Nomor 7 tadi terakhir aku bahas koordinatif. Koordinatif itu konjungsi yang selalu berpasangan. Ya, nggak bisa dia dipakai cuma satu aja
gitu. Contohnya tidak hanya tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga. Terus contoh yang lainnya ada jika maka gitu-gitu. Itu koordinatif. Nah, kalau atributif ini tidak ada ya teman-teman ya. Jadi kita mengenalnya jenis-jenis konjungsi itu ada 4 ini aja. Ada korelatif, subordinatif, antar kalimat sama koordinatif. Udah itu aja. Jadi karena tetapi itu menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lainnya, itu namanya korelatif gitu. Oh iya, teman-teman, nanti ini bisa banget di apa ya? Jadi nanti aku bagiin yang udah dicoret-coret kayak gini supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengulang lagi gitu ya, supaya bisa baca-baca lagi di rumah gitu. Terus nomor 8 ya, ngebut kurang 30 menit lagi. Allahu Akbar. Kayaknya kayaknya ini nggak efektif untuk bahas yang post test teman-teman. Nggak apa-apa ya, at least kita udah belajar yang pretest lengkap gitu ya, 20 soal. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini memang soalnya nggak salah ya. Ini soalnya memang nggak ada soalnya, nggak ada pertanyaannya gitu. Nah, di soal-soal UTBK juga ada yang kayak gini. Soal-soalnya yang tipe kayak gini itu muncul mulai dari tahun 2020, teman-teman. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, kita langsung aja nih lihat 8 gitu ya. 8 nih ada yang ditebelin. Yang ditebelin. Oh, berarti kita harus on ice-nya di sini. Mata kita harus lihat di sini gitu ya. World Health Organization atau WHO gitu ya. Nah, ini berkaitan sama penulisan ejaan, teman-teman. Kalau kayak gini. Jadi yang A, jadi maksudnya adalah soal ini kata yang ditebelin itu perlu diperbaikin, tidak perlu diperbaikin atau perlu diperbaikin dengan pilihan B, C, D, atau E. Dah, kayak gitu. Nomor 8. Nah, kira-kira penulisannya yang benar gimana? Bentar, aku tanya yang belum ditanya ya. Raki udah ada belum ya sayang ya? Tadi kalian panggil dirimu tidak menjawab ya. Raki. Assalamualaikum Pak Haji. Kemana deh Raki deh? Ini kalau kita offline gitu ya, ntar aku cubit nih ya. Ntar, Raki. Ya Allah, Raki. Ya udah bentar, aku panggil yang lainnya dulu ya. Ada Jarsi. Jarsi ada sayang? Ada, Kak. Ada. Nomor 8 bolehkah dipilih-pilih dulu? Kira-kira itu perlu diperbaiki, tidak perlu diperbaiki, atau perlu diperbaiki dengan pilihan-pilihan B, C, D, E, sayang? Yang mana yang benar? Yang Delta bukan? Delta, benar, betul sekali. World Health Organization ini memang bahasa asing teman-teman. Tapi kalau penulisan nama organisasi, nama lembaga, nama orang, meskipun dia asing, itu nggak perlu dimiringin gitu ya. Yang dimiringin apa? Yang dimiringin di dalam teks itu istilah-istilah selain nama orang, nama lembaga, intinya nama diri gitu ya. Kalau ada nama diri di dalam teks dan menggunakan bahasa asing, tidak perlu lagi dimiringin gitu. Yang benar, yang D, benar kata Jarsi, jawabannya Delta. Sip, lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 aku mau tanya Alesa. Alesa, kira-kira Tedros Adhanom Ghebreyesus ini perlu diapain nih? Tidak perlu diperbaiki atau perlu diperbaiki? Nomor 9 ini sayang. Tuh. Nah, pilihannya di sini. Nomor 9. Dipilih yang mana Alesa? Dia itu nama apa sayang? Alesa.
Alesa ada sayang? Ada, Kak. Ada. Dia itu nama apa sayang? Tedros bla bla bla. Aduh, belibet ya. Belibet bacanya. Tedros bla 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 membandingkan pandemi COVID dengan flu. Berarti dia adalah nama orang. Iya, seorang. Kalau nama orang harus diapain tuh, Sam? Bener nggak kalau dimiringin? Enggak. Enggak. Jadi pilihannya yang mana sayang? Nomor 9? Yang B. Mantap, Syah. Sip, yang B jawabannya. Nomor 10. Nomor 10. SEB itu siapa ya? Sep. Kan nomor 9 jawabannya B. Iya sayang. Soalnya B. di form disalahin gitu. Iya. Serius. Form yang bener A. Oh iya. Cek dulu. Nomor berapa itu sayang? Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Oh iya. Oh iya, jawabannya B kok salah ya? Gimana nih Kak Dian? Syari. Ntar aku benerin dulu. Aku update lagi ya. 9 harusnya jawabannya yang B. Udah selesai. Nah, aku mau lihat update jawabannya nih. Nomor 9. Oh iya. Semuanya salah ya. Semuanya yang submit tadi jawabannya B gitu ya. Berarti nilai tertingginya tetap Adri ya. 70. Iya. Oke. Maaf ya, udah aku update kok. Ya Allah, makasih ya penemuannya ya. Oke, yuk kita balik lagi sayang. Kita balik lagi ke sini. Oke. Nomor 10 Spanyol 1998. Itu penulisannya di mana nih? Di sini. Flu Spanyol. Spanyol itu mengacu pada nama negara, gitu ya. Flu Spanyol, S-nya harus kapital. 1918 ini kenapa jadi 98 ya? Jadi misteri. Nih tahunnya dikurungin aja. Tuh jawabannya yang Nah, nomor 11 Wuhan, Cina. Wuhan itu adalah nama daerah gitu ya di Cina. Berarti harus ada komanya. W-nya harus kapital. Jawabannya C. Tidak perlu diperbaiki. Nah, ini di sini penulisan berturut-turut ya. Berturut-turut harus ada stripnya atau tanda hubungnya. Jawabannya yang D. Nomor 13 ini pemilihan konjungsi. Kita lihat dulu 13. Oleh, menurut pelacak oleh menurut pelacak dari Universitas Johns Hopkins gitu ya. Dari jawabannya C. Terus lanjut nomor 14. 14 di seluruh penulisannya karena seluruh ini merujuk pada tempat gitu ya. Harus dipisah. Jadi di ini adalah kata depan gitu. Nih aku tulisin dulu. Kata depan itu ada di ke dari. Kata depan itu ada di ke dari. Kata depan itu selalu diikuti dengan nama lokasi, gitu ya. Kata depan, bentar. Dia harus banget diikutin dengan
nama tempat gitu ya. Atau petunjuk tempat itu. Nama tempat contohnya ada sekolah, ada rumah gitu ya. Di sekolah, di spasi sekolah. Ke rumah, ke spasi sekolah. Nah, kalau ada namanya gini. Apa ya? Mall Taman Anggrek gitu ya. Ginova akan pergi ke Mall Taman Anggrek. Ke spasi Mall Taman Anggrek gitu ya. Harus di spasi, harus ada spasinya. Semua kata depan itu harus ada spasinya. Kalau petunjuk tempat gimana Kak Dian contohnya? Ya, di sana, sini, seluruh, arah itu menunjukkan tempat. Karena di seluruh itu menunjukkan tempat ya. Jadi harus dipisah. Itu teman-teman. Di sana, ke sana, kemari gitu ya. Kemana itu harus dipisah. Nah, buat teman-teman yang selama ini menulis kemana digabung itu salah. Harusnya dipisah ke spasi mana. Kayak gitu penulisan yang baku ya. Nomor 15, makna kata solidaritas pada teks ialah, kita lihat dulu teksnya. Solidaritas ada di ini, itu. Pentingnya persatuan, solidaritas global. Nah, persatuan ya yang merupakan sinonim dari solidaritas adalah empati, gitu ya. Bukan perasaan setia kawan kan, global kan, nggak semuanya kawan kan, nggak berteman. Tapi gimana caranya meningkatkan apa ya, supaya bersatu untuk memerangi COVID-19 itu kan bukan setia kawan, karena kan kita nggak kenal semua orang di seluruh negara gitu ya. Jadi empatinya maksudnya gitu. Lanjut nomor 16, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, nah kita lihat, untuk memahami teks yang cepat gitu ya, kita pakai teknik memahami gagasan. Ya, gagasan itu ada di kalimat nomor 1 atau 2 untuk yang awal, yang belakang nih, bergantung dia yang terakhir yang mana gitu ya. Kita baca yang 1, 2, 6 aja. Tim peneliti di Cina telah mendesain model yang diklaim bisa meningkatkan efektivitas teknik urban farming di atap gedung di tengah kota. Bertani di atap gedung memanfaatkan ruang yang ada di kota dan hasilnya bisa untuk konsumsi warga lokal, mengurangi ongkos pengemasan dan transportasi. Intinya ngomongin tentang teknik bertani di atap gedung atau namanya teknik urban farming gitu ya. Nomor 6, hasilnya dari percobaan yang sudah dilakukan efektif meningkatkan hasil panen sayuran dan memperbaiki keuntungan ekonomi pertanian di atap. Judulnya apa? Judulnya adalah teknik bertani di tengah kota. 17, tujuan penulisannya apa? Ya, menginformasikan tentang teknik itu, teknik urban farming. 18, berikut ini simpulan yang tepat dari teks tersebut. Simpulannya bisa banget kita masih baca di kalimat awal 1, 2 atau kalimat yang paling akhir gitu ya. Tadi ngomongin tentang teknik bertani gitu ya, yaitu pakai urban farming. Hasilnya apa? Jadi meningkatkan efektivitas ekonomi gitu ya. Yang tepat itu jawabannya yang E. Teknik urban farming dilakukan untuk bertani di tengah kota menggunakan metode murah dan hemat energi yang mengintroduksi sinar matahari sampai ke lapisan terbawah menggunakan reflektor. Teknik itu efektif meningkatkan hasil panen sayuran dan memperbaiki keuntungan ekonomi pertanian di atap. Itu simpulannya. Lanjut nomor 19, suntingan yang tepat untuk membuat kalimat menjadi efektif ya. Kalimat efektif itu kalimat yang enggak boros. Nah, kita lihat yang A ini boros apa enggak. Hasilnya sangat efektif meningkatkan hasil panen. Hasilnya enggak efektif ya, skip. B, hasilnya dari percobaan itu. Kok aneh ya? Hasil dari percobaan itu harusnya. Hasil dari percobaan teknik tersebut efektif meningkatkan hasil panen sayuran dan memperbaiki keuntungan ekonomi pertanian. Nah, ini jawabannya yang C. D, teknik tersebut hasil dari percobaan. Aduh, bingung gitu ya. E, percobaan
Percobaan ya harusnya. Ini typo. Percobaan teknik itu dihasilkan peningkatan hasil panennya sayuran. Aduh pusing gitu ya. Jawabannya yang C, yang paling efektif. Nomor 20 yang terakhir kita punya kata efektif. Sinonimnya, bentar. Bonita jawabnya apa sayang nomor 20 tadi? Aku D. D. Efektif, efektif dan efisien. Jadi ini adalah bahasa zaman dulu banget nih. Sanggis, sangkil mangkus. Nah, jawabannya yang D, sangkil. Efektif itu sangkil, mangkus itu sinonimnya efisien. Gitu. Nah, buat teman-teman yang baru tahu hari ini, nah inilah istilah-istilah lain dari efektif dan efisien. Efektif itu sangkil, efisien itu mangkus, kayak gitu ya. Ini sebenarnya bukan bahasa yang lazim dipakai karena bahasa ini udah mengkarang, gitu. Artinya udah nggak banyak dipakai lagi. Oke, begitu pembahasan buat si pretest ini. Selanjutnya, teman-teman, aku punya post-test gitu ya. Post-testnya akan aku kirim lagi soalnya dalam bentuk link. Terus nanti pilihan jawabannya akan di-drop di Gform gitu. Buat waktunya, aku kasih waktu 30 menit ya. 30 menit. Kalaupun teman-teman sudah selesai, nanti apa ini namanya? Kasih tahu di kolom chat aja, Kak aku udah selesai gitu. Ya, nanti boleh langsung meninggalkan Zoom aja, nggak apa-apa gitu ya. Sekalian kalian mau pamit juga. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah selesai, jangan lupa chat Kak Dian dan gitu ya, buat aku tahu, buat aku ngecek kalau kamu sudah selesai ngerjain post-testnya. Terus nanti buat nilai-nilainya akan langsung aku umumin gitu ya, mungkin di jam 7 atau jam 8. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku drop soalnya? Cukup? Oke, kalau cukup. Sip, bentar. Aku drop dulu soalnya. Nih soalnya buat post-test ya teman-teman. Buat jawabannya bisa di-drop di sini. Oke, nah sekarang ada timernya ya. Buat timernya nanti satu soal 1,5 menit. Karena PBM itu satu soal 1,5 menit. Jadi aku set soalnya, karena soalnya 20, aku set timernya 30 menit. Aku start ya dari sekarang ya. Silakan teman-teman.
Teman-teman, ini kan udah maghrib ya teman-teman ya di tempat aku. Jadi barangkali tempat teman-teman juga maghrib juga. Jadi aku memutuskan buat nggak melanjutkan timernya. Jadi teman-teman boleh banget sholat maghrib dulu, nanti dilanjutin. Buat waktunya aku kasih batasan waktu sampai jam 7 ya teman-teman ya buat submitnya. Ya, jangan lupa. Oke, nanti akan aku ingetin lagi di grup buat pengumpulannya jam 7. Aku tunggu semuanya ya. Buat nilainya nanti juga langsung muncul kok. Gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kelasnya aku tutup sayang? Sip, aman? Kalau aman boleh kasih reaction dong. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Gak ada jempol nih. Ya, sedih. Ya udah, gitu aja teman-teman. Nanti jangan lupa ya jam 7 terakhir di submit buat pretestnya. Karena waktunya nggak cukup ya, karena pembahasannya tadi terlalu lama, terlalu banyak gitu ya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman semangat belajarnya hari ini. Nanti buat coret-coretannya yang pretest akan aku share juga di grup gitu ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib yang menjalankan. Selamat istirahat juga teman-teman. Happy weekend semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima Sama-sama. kasih, Kak. Sama-sama. Boleh leave ya Terima teman-teman. Jangan kasih, lupa Kak. jam 7. Oke, dadah.